Halo, saya Alfa Farah, dosen Mikroekonomika 2, Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Selamat datang di lecture 1 yang akan membahas mengenai pasar kompetitif atau pasar persaingan sempurna. Nah, nanti lecture 1 ini akan dibagi menjadi 4 video. Yang pertama akan membahas pasar dengan penawaran dalam jangka yang sangat pendek. Kemudian yang kedua adalah pasar dengan penawaran dalam jangka pendek. Video ketiga akan membahas pasar dengan penawaran dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, video keempat akan membahas mengenai surplus produsen. Video ini hendaknya ditonton sambil melihat slide lecture 1 mata kuliah Mikroekonomika 2 yang bisa diunduh di website saya. Linknya saya letakkan pula di deskripsi video ini. Kita mulai pembahasan dengan bicara terlebih dahulu mengenai demand. Misal, kita asumsikan hanya terdapat 2 barang di dalam pasar, misalnya adalah barang X dan barang Y, maka permintaan barang X oleh seorang individu tentunya bisa dituliskan sebagai berikut. Demand X merupakan fungsi dari harga barang X, harga barang Y, dan juga pendapatan individu tersebut. Nah, ini sudah diderivasi di mata kuliah Mikroekonomika 1. Jika kamu tidak tahu bagaimana menderivasi fungsi permintaan tersebut, Anda bisa melihat video Mikroekonomika 1 yang linknya juga akan saya letakkan di deskripsi video ini. Nah, misalnya kalau di dalam perekonomian terdapat banyak barang ya, misalnya barangnya adalah barang I, ya, barang I dan barangnya ini adalah 1 sampai N. Dan kemudian di dalam perekonomian itu terdapat M individu, ini barang. Kemudian jumlah individunya ada M sampai M, individu J dari 1 sampai M. Tentu barang punya harga ya, barang I harganya adalah PI. Maka kita bisa tuliskan permintaan individu Y akan barang I sebagai berikut. Jadi kita bisa tuliskan permintaan individu barang I oleh individu J adalah fungsi dari individu individu J untuk barang I, yaitu adalah harga barang I, fungsi dari harga barang I, dengan barang lainnya, kita punya sampai barang N, dan tentu saja dipengaruhi oleh pendapatan individu J ya. Jadi ini adalah permintaan, ini adalah fungsi nomor 1, permintaan individu hanya 1 orang untuk 2 barang X dan Y, dan persamaan kedua ini adalah permintaan untuk barang I di dalam sebuah perekonomian dengan banyak barang dan permintaan oleh individu J. Nah, permintaan pasar barang ini tentu banyak individu di dalam perekonomian tersebut bisa diturunkan menjadi permintaan pasar atau market demand. Nah, market demand ini tentu hanya penjumlahan dari permintaan masing-masing individu. Ingat tadi kita punya individu J dan jumlah individunya adalah M. Jadi kita bisa jumlahkan keseluruhan permintaan untuk barang I. Saya tuliskannya adalah karena ini permintaan pasar, kita menggunakan huruf X besar. Permintaan barang I ini adalah penjumlahan permintaan dari masing-masing individu. Kita punya individu, simbolnya tadi J, individu pertama sampai individu ke M, yang merupakan fungsi, ini adalah fungsi, ya, permintaannya gitu ya, dari individu, masing-masing individu, untuk harga dipengaruhi oleh harga barang tersebut dan harga barang lain dan juga pendapatan si individu.
Nah, ini adalah market demand, persamaan nomor 3 kita ya. Jadi kita sudah mengetahui bahwa permintaan pasar itu diturunkan dari permintaan individu. Nah, secara sederhana, persamaan nomor 3 ini bisa ditulis dengan lebih ringkas sebagai berikut. Permintaan, QD, demand, sebuah barang, permintaan pasarnya ya, itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu harga pasar barang tersebut, harga barang lain, dan juga pendapatan. Jadi bisa disederhanakan, sekarang kita bisa sampai persamaan yang nomor 4. Nah, demand ini tentu saja hanya menjadi satu bagian ya dari pasar. Saya akan highlight ini, market demand 3 dan 4. Harga nanti akan ditentukan bukan hanya oleh permintaan, tetapi juga oleh penawaran. Nah, kalau permintaan secara sederhana, jelas fungsi permintaan pasar ini yang kita ketahui adalah slope-nya negatif, ya. Tandanya adalah negatif. Hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan harga tandanya adalah negatif. Pertanyaan selanjutnya adalah, lalu bagaimana bentuk dari market supply? Nah, berbeda dengan market demand, di mana kita bisa dengan mudah menyatakan bahwa bentuknya adalah negatif, kurvanya berkemiringan negatif. Untuk market supply, bagaimana bentuknya ini akan sangat tergantung bagaimana perusahaan bisa merespon ya. Bagaimana perusahaan bisa merespon dan menyesuaikan input produksinya. Nah, secara umum ada 3 situasi yang mungkin ya. Yang pertama adalah kita harus lihat jangka pendek. Yang pertama adalah jangka sangat pendek. Jangka sangat pendek. Jangka sangat pendek. Jangka sangat pendek. Yang kedua adalah jangka pendek. Yang ketiga adalah jangka panjang. Nah, di dalam ketiga jangka ini, kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan produksinya itu sangat berbeda. Mengapa demikian? Karena di dalam ketiga jangka ini, kemampuan untuk menyesuaikan inputnya juga sangat berbeda. Kita ketahui bahwa untuk memproduksi sesuatu, perusahaan membutuhkan fungsi produksi, dan fungsi produksinya bisa kita kelompokkan menjadi 2, yaitu capital dan labor. Nah, dalam jangka yang sangat pendek, perusahaan tidak bisa menyesuaikan capital dan labor. Anda bisa pikirkan misalnya dalam semalam, tentu tidak bisa menambah mesin, ya, dan menambah tenaga kerja. Kemudian dalam jangka yang sangat pendek, ada salah satu input yang bisa disesuaikan oleh perusahaan. Dalam hal ini adalah labor. Jadi, capitalnya tetap, tetapi labornya bisa disesuaikan oleh perusahaan. Sementara dalam jangka yang sangat panjang, perusahaan lebih fleksibel untuk menyesuaikan produksinya karena perusahaan bisa menyesuaikan capital labor, menyesuaikan semua input yang dimilikinya. Nah, kita akan mulai pembahasannya terlebih dahulu dengan jangka yang sangat pendek. Jangka sangat pendek. Dalam jangka sangat pendek.
Dan kita akan lihat bagaimana bentuk kurva supply-nya dalam jangka yang sangat pendek. Saya akan tarik. Dalam jangka yang sangat pendek, seperti yang tadi saya sebutkan, perusahaan tidak memiliki cukup fleksibilitas, sama sekali tidak punya fleksibilitas karena capital dan labor-nya tidak bisa dirubah. Dengan demikian, jumlah yang ditawarkan pun akan tetap ya, dan ini bisa kita ilustrasikan sebagai berikut. Mohon maaf kalau gambarnya agak jelek. Kita mulai dulu dengan sebuah perusahaan, kita gambarkan fungsi ongkosnya. Ini adalah typical firm. Tentu kita ketahui bahwa perusahaan memproduksi, dia akan punya ongkos ya. Yang pertama, karena ini jangka pendek, kita akan gambarkan dulu adalah short run average cost, short run cost, short run variable cost di sini. Salah nih. Kita punya short run, tadi benar, short run average cost. Dan kita juga tahu bahwa average cost itu terdiri dari fixed cost dan variable cost. Kita gambarkan short run variable cost. Dan kemudian kita tentu punya marginal cost. Ya, kita punya marginal cost. Nah, misal gitu ya, perusahaan memproduksi di level Q. Nih ya. Saya akan tarik dulu. Ya. Dan ini adalah jumlah yang tetap, makanya saya kasih bar. Q-nya adalah Q kecil. Sini jangan lupa di sini adalah tentu ongkos ya, price, dan juga mencerminkan ongkos. Nah, misalkan kemudian kita bisa tarik, kita punya banyak perusahaan itu kita jumlahkan, kemudian kita punya market supply. Price. Ini adalah supply, saya tuliskan adalah Q besar ya. Tentu tadi karena masing-masing perusahaan dalam jangka yang sangat pendek tidak bisa menyesuaikan produksinya, kita punya Q yang tetap di sini. Nah, misalkan demand-nya adalah sekian, demand, ya, dan supply dan demand akan menentukan harga. P, kita bisa tarik. P. Nah, pertanyaannya apa yang terjadi nih ya di titik P ini ya? P, kita lihat di sini P sama dengan short run average variable cost ya. Ini short run average cost. Ini adalah short run average variable cost. Average variable cost. Saya akan geser sedikit ke bawah. Ya. Nah, apa yang terjadi? Kalau misalnya harga sama dengan short run average variable cost, maka apa yang terjadi? Apakah perusahaan akan untung atau rugi? Kita tuliskan terlebih dahulu fungsi dari profitnya P, dan P tentu adalah beda dari cost, short run cost, dikurangi dengan, revenue dulu ya. Short run revenue dikurangi dengan short run cost. Lalu kita harus jabarkan lagi apa itu short run cost gitu.
Tadi saya sebutkan bahwa biaya itu pada prinsipnya terdiri dari dua kan, yaitu fixed cost ditambah dengan variable cost. Nah, kita bisa juga bikin dalam konteks average, berarti kita bisa short run cost dibagi dengan kuantitas, short run fixed cost dibagi dengan kuantitas, dan short run variable cost dibagi dengan kuantitas, sehingga kita punya short run average cost sama dengan short run average variable cost ditambah short run average fixed cost, short run average variable cost. Tekan ya. Nah, berarti ini bisa kita jabarkan nih. Anda tahu bahwa revenue sama dengan harga dikali dengan kuantitas. Sementara tentu short run cost adalah average cost dikali dengan kuantitasnya. Kita bisa lakukan manipulasi sederhana dengan mengeluarkan Q. Berarti kita bisa tulis P dikurangi short run average cost dikalikan dengan Q. Ini sama dengan kita bisa jabarkan P dikurangi short run average fixed cost dikurangi short run average variable cost dikali Q. Ya, Anda bisa tahu ini dari mana, Bu? Ini dari ini. Ya. Nah, kita tahu juga ya, dalam perusahaan yang kompetitif, itu Anda tahu bahwa perusahaan itu akan memproduksi ketika harga sama dengan harga sama dengan short run average. Kita belum sampai ke sana. Tadi dalam contoh ini di titik ini ya, harga sama dengan short run average fixed cost. Bukan ya? Anda bisa lihat gambarnya lagi. Kenapa? Karena dia menyentuh kurva short run average variable cost-nya. Apa yang terjadi? Tadi pertanyaan saya seperti itu. Kalau harga sama dengan short average variable cost, berarti kita bisa coret ini, coret. Berarti di sini P bisa kita tuliskan sebagai minus SAFC dikali Q, ya, atau P sama dengan minus SFC. Jadi keuntungan atau profit di sini bersifat negatif dan setara dengan fixed cost yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam jangka sangat pendek. Artinya apa? Kalau di dalam jangka yang sangat pendek, ketika harga sama dengan short run average variable cost, perusahaan akan merugi. Oke, itu adalah kondisi satu yang tadi saya tuliskan. Ya, di sini. Nah, kita balik lagi ke gambar. Asumsikan nih ya, kita asumsikan kondisi kedua. Kondisi kedua terjadi misalnya nih ya, ada kenaikan demand. Demand-nya yaitu naik dari D1, misal kita asumsikan dia naik ke D2 karena alasan tertentu ya. Nah, di sini kita lihat, oke, saya garis asumsi nih. Di sini ini adalah titik yang saya kasih warna hijau ya, mungkin yang kedua. Kayaknya saya kasih garis juga di sini. Ini kondisi rugi, yaitu ketika tadi ya P sama dengan short run average variable cost, perusahaan akan rugi ya. Di sini perusahaan akan rugi dan ruginya akan setara dengan fixed cost yang dikeluarkannya.
pertanyaannya adalah lalu bagaimana jika kondisinya adalah P sama dengan ini P1, ini P2. Short run average cost. Kita akan analisis secara matematis ya. Nah, ini tadi saya tulis kondisi pertama warna merah. Nah, kondisi kedua adalah ketika demand tadi meningkat ya, kondisi kedua. Demand naik, harga naik, dan harganya sekarang menjadi price sama dengan short run average cost. Kita bisa tuliskan lagi fungsi profit ya. Profit sama dengan short run revenue dikurangi short run cost. Dan ini bisa kita tuliskan sama P kali Q dikurangi short run average cost dikali Q sama dengan P dikurangi short run average cost kali Q. Ya, karena P sama dengan short run average cost, maka yang kita dapat adalah kondisi kedua. Keuntungannya sama dengan 0. Saya kasih warna biru. Nah, jadi di titik kedua tadi ya, ketika price sama dengan short run average cost, perusahaan akan memiliki keuntungan yang sama dengan 0. Ya, kita balik lagi ke gambar. Ini saya akan tuliskan kondisi nomor 2 ya. P sama dengan 0. Kondisi pertama P sama dengan minus short run variable cost. Ya. Lalu asumsikan lagi nih yang ketiga ya. Yang ketiga adalah bagaimana jika demand meningkat? Ya, demand meningkat dalam jangka sangat pendek, perusahaan tidak bisa menyesuaikan produksinya. Kita akan lihat sekarang P ketiga di sini. Harga jelas lebih besar daripada short run average cost. Saya ganti warna biru mungkin. Ya. Oke. Kita akan coba jabarkan secara matematis kondisi ketiga. Ya. Kondisi ketiga yaitu pada saat P lebih besar dari short run average cost. Nah, ini kan ya sebenarnya mudah ya, karena tulis lagi P short run revenue dikurangi short run cost sama dengan harga dikali kuantitas dikurangi short run average cost dikali Q. Kita bisa tulis P short run average cost dikali Q. Nah, ini lebih besar ya, berarti ini nilainya akan positif, kuantitas tentu adalah positif. Dengan demikian, kita akan punya profit yang lebih besar daripada 0. Ini adalah kondisi yang ketiga ya. Profitnya adalah lebih besar dari 0 jika harga lebih besar dari short run average cost. Nah, ini logikanya sederhana ya, bahwa si pengusaha tersebut bisa menetapkan harga yang di atas ongkos produksi per unitnya. Nah, yang kita ketahui di sini adalah bahwa perubahan permintaan tadi ya, dari permintaan 1, 2, dan ketiga direfleksikan dalam harga ya. Karena apa? Perusahaan tidak bisa menyesuaikan produksinya.
Anda lihat di sini ketika demand meningkat dari 1, 2, dan ketiga, yang terjadi adalah harga meningkat. Nah, oleh karena itu di sini fungsi harga hanya sebagai rationing demand ya. Jadi fungsi harga dalam jangka pendek membatasi konsumsi atau ya ration demand atau membatasi konsumsi. Saya akan tulis lagi di bagian bawah. Nah, fungsi harga dalam jangka yang sangat pendek adalah rationing demand. Harga dalam jangka sangat pendek adalah membatasi di permintaan atau konsumsi ya. Batasi konsumsi. Artinya mereka yang bisa konsumsi ya mereka yang bisa bayar seharga itu ya, atau ration demand. Nah, terakhir dari video yang pertama ini adalah contoh pasar dalam jangka pendek yang sangat pendek. Contohnya apa? Contohnya adalah jadi yang kita pelajari di sini adalah dalam jangka sangat pendek kurvanya berbentuk vertikal karena perusahaan tidak bisa menyesuaikan produksinya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa merubah inputnya dalam jangka yang sangat pendek. Nah, contohnya adalah pasar-pasar barang-barang yang cepat busuk gitu ya. Pasar sayur mungkin, sayur masih bisa disimpan di kulkas ya. Mungkin pasar jajanan yang cepat busuk, segala sesuatu yang mudah basi. Nah, penjual jajan ini biasanya mengharapkan ya dagangannya bisa cepat habis. Yang terjadi adalah menjelang sore yang mereka lakukan karena suplainya tidak bisa naik turun ya. Yang mereka lakukan adalah menurunkan harga, memastikan bahwa tadi ya konsumsinya bisa diperbanyak lagi. Oke, ini adalah video pertama dari 4 rangkaian video. Saya akan ulas sedikit apa yang kita pelajari hari ini ya, bahwa tadi di awal kita memulainya dari permintaan karena kita bicara mengenai pasar ya. Permintaan pasar sendiri diturunkan dari permintaan individu, dijumlahkan permintaan individu sehingga menjadi permintaan pasar, dan permintaan pasar ini kemiringannya bersifat negatif. Nah, permintaan adalah hanya satu sisi dari pasar, sisi yang lainnya adalah supply. Pertanyaannya adalah bagaimana bentuk kurva penawaran atau supply. Nah, tidak seperti kurva permintaan yang bisa gampang dijelaskan, jelas bentuk kurvanya. Untuk supply itu akan sangat tergantung bagaimana perusahaan bisa menyesuaikan produksinya. Dalam jangka yang sangat pendek, perusahaan tidak bisa menyesuaikan produksinya, perusahaan akan memiliki kurva penawaran dalam jangka pendek yang bentuknya adalah vertikal, seperti dalam gambar yang tadi sudah saya jelaskan, vertikal ya. Nah, di dalam pasar yang jangan sangat pendek ini dan kurva penawarannya bersifat vertikal, ketika terjadi perubahan permintaan, maka itu akan direfleksikan dalam bentuk perubahan harga. Nah, harga dalam hal ini fungsinya hanya satu, yaitu membatasi konsumsi atau rationing demand. Harga tidak bisa menjadi sinyal bagi produsen untuk memproduksi lebih banyak atau lebih sedikit lagi, karena dalam jangka yang sangat pendek perusahaan tidak bisa menyesuaikan produksinya. Demikian video kali ini. Sampai bertemu lagi di video kedua dari lecture 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.